Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat.
dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mirsan Samsita, Sarjana Teologi. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat. Kiranya sukacita dan damai oleh Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita sekalian. Syukur kepada Tuhan pemilik hidup dan semua yang berkaitan dengan hidup ini. Karena hanya oleh anugerahnya kita masih ada sampai hari ini. Duduk saudara bersaudara sebagai keluarga Allah, hadir menyembah Dia. Kini dan di sini kita akan mengagungkan namanya yang kudus sebagai respon iman kita atas kasih-Nya yang telah kita nikmati. Karena itu, mari kita bersukacita menyembah-Nya dalam tuntunan tema Tuhanlah bait suci-Nya. Mari jemaat kita berdiri dan bersyukur kepada Tuhan dengan kidung pujian Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari kita
Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku akan bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara, yakin dan percayalah bahwa pertolongan kita dalam ibadah adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi Dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Saudara-saudara, dengarkanlah dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan dasar kita sadar kita banyak melanggarnya. Oleh sebab itu, marilah secara pribadi kita datang menghadap Tuhan dan membuka hidup kita sambil mengaku dosa dalam hati masing-masing, sambil merefleksikan pujian bila ku renung dosaku.
Saudara-saudara yang datang dengan tulus ikhlas, datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan dengan dituntun oleh nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ta wassambayang. Inde te banami opuang rampokan te anak-anak mi sipulong umbenombai komi. Rampokan te banami opuang belana mamali ikan te anak-anak mi larangi tu kadammi lamai sura pada tummi. Apa sulekan ungkaka kaleki opuang kumua kami te anak-anak mi terroto malam makan. Apa paran makan opuang lendu kuasa pena masallo mi. Kumula tontong urondongkan onong rakaya te tommi opuang tu bendan mo sadia mo labi pake umparampoin te kadambi. Sesiduka kami opuang tu sadia la umbacai inde kadambi opuang bengkan kapesanan opuang anama din ki parampo melo situru lalampak porayambi ki baca melo susitu misura lamai sura pada tembi siaparan nukan opuang kumo kuasa penama sallomi tula tontong urondongkan masolanasang anama din te kadambi opuang lakirang ngimelo angkitandai patunna lako batang di kaleki. Oh ambe mak kada-kada mo kami belana sadiakan la umparampoi la umbasai la umperangi angki pada-pada umpatui lalu mintu tengkah kedeki lasangan na pongki pongisu kirampo mas sambayang mati Allah malabi imi. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya.
Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar dari pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat yang kelima. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Haleluya.
Yohanes 5 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Kures semangat puang. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya Pendeta Mirsan Siamsita. Saya melayani di Unit Rongkong, Negeri Para Martir. Saya melayani 4 jemaat, 1 tempat kebaktian di Rongkong. Saya melayani 2 kecamatan, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Sabang, karena daerah pelayanan saya ada 2 tempat kecamatan. Dari pembacaan kita saat ini oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memberikan tema yang kita akan renungkan sepanjang minggu ini, mengatakan Tuhanlah bait sucinya. Tuhanlah bait sucinya. Kedi patame lambasa Toraya na ko makada puang kapenomban na pobanua kabusungan. Puang kapenomban na pobanua kabusungan. Shalom. Oke, terima kasih. Kalau kita memperhatikan tema kita pada saat ini, di sini dikatakan ada kata bait sucinya. Yang perlu kita pahami di sini dulu adalah apa yang dimaksud dengan bait suci. Ya, kayak kita kira-kira mau dikuah umpabatonan di kayak dikuah bait suci. Batu apa tuh disanga bait suci? Ya, mungkin kita akan berkata yang disebut dengan bait suci itu adalah tempat ibadah atau tempat berbakti. Tahu nggak raka?
Tantongan. Ya, kurang yakin jadi. Sekali lagi, yang disebut dengan bait suci itu adalah tempat berbakti atau tempat beribadah. Tahu nggak Raka? Oke, namun tangan nasang Pak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tempat berbakti itu, bait suci itu, tempat beribadah itu dikatakan tidak ada lagi kira-kira Mbak. Apakah kita akan masih bisa beribadah? Masih bisa? Oh, berarti bisa-bisa amin mutaihatubah kita bisa. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan bait suci itu adalah tempat beribadah, tempat berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pembacaan kita di sini Bapak Ibu saudara-saudara ada sesuatu yang aneh yang diungkapkan oleh pembacaan kita pada saat ini. Di bahan utama kita Wahyu 21 ayat 22 di situ dikatakan, ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ini sebuah keanehan yang diungkapkan dalam pembacaan kita pada saat ini lewat penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, bisa kita bayangkan bagaimana kalau misalkan bait suci itu, tempat beribadah itu, tempat berbakti itu tidak ada. Kira-kira bagaimana? Tempat-tempat seperti ini itu tidak ada. Karena di dalam gereja Toraja dipahami bahwa gereja itu adalah tempat perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang Yesus Kristus. Itu berarti bahwa gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang Yesus Kristus, berkumpul di situ. Dan kalau tidak ada lagi tempat perkumpulan, Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira bagaimana? Masih bisa beribadah atau bagaimana? Di dalam Alkitab diceritakan tentang bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo yang kemudian dimusnahkan oleh tentara Babel, kemudian dibangun lagi, lalu kemudian diruntuhkan lagi oleh tentara Romawi, dan sampai saat ini di Yerusalem tidak ada lagi yang namanya bait suci. Lalu bagaimana dengan para umat itu bisa beribadah? Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pembacaan kita di sini dikatakan, saya ulang kembali baca, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab apa? Di sini Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dikatakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, itu berarti bahwa kita tidak perlu lagi gedung-gedung yang mewah. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara? Karena Tuhan Allah sendirilah yang sudah menjadi bait sucinya. Itu berarti bahwa ini bukan dalam dunia, ini di tempat lain. Karena kalau tidak ada lagi bait suci untuk tempatnya berkumpul, tidak akan ada lagi perkumpulan-perkumpulan. Itu berarti bahwa bait suci itu bukan hal yang tidak penting. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, bait suci itu adalah sesuatu yang paling penting. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita di sini dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Dialah yang sebagai bait sucinya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kita pahami sebagai orang Kristen bahwa kita ini adalah tempat Tuhan untuk bersemayam. Kita ini adalah gereja yang sesungguhnya, bait suci yang sesungguhnya, sehingga muncul berbagai paham bahwa jangan merokok, jangan ini, jangan itu, karena kalau misalkan kalian merokok itu merusak bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan bahwa bukan yang masuk ke dalam yang najis atau yang haram, tapi yang keluar itu yang haram atau yang najis.
Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita makan nasi lalu kemudian kita sakit, berarti itu juga kita berdosa karena kita merusak bait Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, yang dikatakan merusak bait Allah itu, merusak gereja itu adalah ketika kita mengungkapkan berbagai kata-kata yang kotor, yang kemudian itu bisa melukai orang lain, berarti kita sedang merusak bait Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita saat ini yang dikatakan bahwa tidak ada lagi bait suci di dalamnya, itu berarti bahwa penglihatan Yohanes ini adalah di surga. Karena dalam pembacaan kita di sini di judul perikopnya disebut sebagai Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu berarti bahwa bukan dalam dunia. Nah, bagaimana tentang gambaran-gambaran surga itu? Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan disebut sebagai kota, dan kota itu tidak memerlukan lagi matahari, bulan untuk menyinarinya, dan beberapa hal lagi yang lain yang bersifat duniawi tidak ada lagi dalam kota itu. Dalam pembacaan kita pada saat ini, matahari tidak ada, bulan tidak ada, tidak ada lagi malam di sana. Itu berarti kalau tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi malam, berarti kita ini bisa gimana ya? Ya, ini bisa kita bayangkan tentang kehidupan dalam dunia kalau tidak ada lagi seperti itu. Tapi yang digambarkan Bapak Ibu saudara-saudara dalam pembacaan kita di sini adalah bahwa di dalam surga itu yang dilihat oleh Yohanes menceritakan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan dalam dunia ini tidak ada lagi di surga. Yang ada adalah damai sejahtera. Biasa orang berkata begini, kalau kau tahu bahwa di surga itu ada damai sejahtera, apakah kau sudah pulang dari surga? Saya bilang tidak. Tak seorang pun di antara kita yang sudah pulang dari surga. Kalau kita sudah pernah ke surga, berarti kita ini sudah mati ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab kita sendiri yang mengungkapkan dan mengatakan hal itu kepada kita tentang bagaimana suasana surga. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan dalam pembacaan kita di sini adalah bait sucinya atau Tuhanlah bait sucinya sebagai tempat umat beribadah, sebagai sesuatu yang sangat penting. Itu berarti bahwa Tuhan ini, Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa perlu kita jaga kekudusannya, karena dikatakan suci kudus, berarti kita perlu untuk menjaganya sehingga tetap senantiasa disebut sebagai bait yang suci. Bapak Ibu saudara-saudara, di berbagai tempat ada begitu banyak gedung-gedung yang berdiri, gedung-gedung gereja yang berdiri dengan begitu gagah, mewah. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata mereka meruntuhkan bait suci yang sebenarnya, atau mereka meruntuhkan gereja yang sebenarnya. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara? Karena dibangun dengan berbagai kekerasan, dibangun dengan berbagai pikiran-pikiran yang selalu memberontak, selalu ada perpecahan di dalamnya. Itu berarti bahwa tidak ada gunanya gedung itu dibuat, karena sesungguhnya dia sementara meruntuhkan gedung yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin bercerita sedikit tentang Rongkong, tempat para martir. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan dalam pembacaan kita di sini Tuhanlah bait sucinya, itu berarti bahwa itu sesuatu yang penting. Karena bait suci itu, Tuhan itu, Yesus itu sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Maka di Rongkong waktu zaman revolusi, di situ banyak sekali orang yang kehilangan nyawa demi bait suci. Ada begitu banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya demi bait suci. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan nyawanya. Mereka tidak dipaksa untuk mengorbankan nyawanya, tapi mereka dengan ikhlas untuk memberikan nyawanya. Sampai ada salah satu martir yang katakan begini ketika dia akan dibunuh,
ketika engkau membunuh saya di dalam Yesus, saya akan memberikan engkau hadiah. Katanya yang ada padanya pada waktu itu hanyalah cincin menikah, karena dia sedang ditawan siap untuk dieksekusi. Lalu orang itu takut untuk eksekusi. Dalam dirinya hanya ada cincin kawin emas. Dia katakan begini, dia ambil cincinnya. Ketika engkau membunuh saya akan memberikan engkau hadiah. Hadiah ini untuk kau, cincin emas. Yang lain lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika akan dibawa ke tempat pembantaian, memang sudah disiapkan lubang untuk tempat pembantaian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dikasih kesempatan. Kau masih punya kesempatan. Kalau kau meninggalkan Kristus, maka engkau akan selamat. Tapi nako sistema kada inang ia mau laku patuh. Bahkan yang lain juga bercakap-cakap dengan keluarga, dengan saudara-saudaranya yang begini. Nako ni renden na siste. Inang lamu uloy murakatu. Nako iyo. Inang ia mau laku nete. Lalu siap menuju ke tempat pembantaian. Nah, setelah beberapa waktu terjadi pemaksaan untuk meninggalkan Kristus. Akhirnya rongkong pada waktu itu dibakar habis oleh mereka sendiri, karena mereka berprinsip kalau rumah kita, lumbung kita yang penuh dengan padi, dengan makanan ditinggalkan begitu saja tanpa dibakar, maka orang lain bisa menikmati lalu kemudian membunuh kita. Kampung itu dibakar habis, lalu mereka meninggalkan rongkong sebanyak 10.000 jiwa. Panjangnya pengungsian pada waktu itu, panjangnya perjalanan itu sekitar 12 km. Panjangnya orang itu menuju ke tempat pengungsian di rongkong. Ada salah satu cuplikan kata-kata yang menarik dari salah seorang saksi hidup yang masih saya temui. Dia katakan begini, waktu kami berjalan dari lembah ke lembah, seakan-akan asap kampung itu mengikuti kami dan mengatakan begini, hai orang-orangku, mengapa engkau meninggalkan kami? Mengapa engkau meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Mereka berjalan menoleh lagi, asap kampung itu masih membayangi mereka. Mereka berjalan lagi, lalu mereka menoleh dengan gagah perkasa dikatakan begini, wahai rongkong, saat ini kami meninggalkan engkau demi Kristus. Satu kelak anak cucuku akan pulang membangun engkau. Waktu itu saya tanya begini, Ambe, bisa coba satu aja? Bisa? Ya. Ambe, matumba kamu, ami pilih tetondok. Tera kami tampe bang mitu kasaranian, tera kami tampe bang mitu pong Yesu. Ami tu masandang solat anak kampomi, ami tu ngete tondok. Karena rongkong pada waktu itu, waktu zaman revolusi adalah tempat katanya yang paling ramai, lebih ramai dari Masamba, Palopos dan Toraja, karena di sana banyak pedagang yang ada. Rongkong dulu tempat yang ramai. Matumba kamu, ami tampe te rongkong, tera kami tampe bang mitu pong Yesu, ami tu masandang seste. Ite rongkong kena tayo pasus itu pisan. Lama roa te rongkong. Orang tua itu menatap saya lama sekali terdiam di depan forum. Waktu itu kami sehat. Dia menatap saya, hampir meneteskan air mata. Nako sistema kada. Tuang pandita, lan mandaya pongesu tulalan keselamaran. Mereka menjaga bait suci yang sudah mereka miliki sebagai Tuhan lewat Yesus Kristus yang mereka sudah percaya, yang mereka imani itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka meninggalkan segala yang mereka miliki, segala hidup mereka, segala keluarga mereka demi bait suci yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Napatar rupa umpatodo we matanda na kosusite tuang pandita apa raga ina lantelino tuo masandang
ia kilino undi masuk sakit dalam bahasa Rongkong. Apa gunanya hidup dalam dunia ini bersenang-senang kalau di kehidupan kemudian itu kita mengalami yang namanya penderitaan. Waktu Van Werden datang di Rongkong, memang ini yang ditanamkan oleh Van Werden. Ketika yang disebut dengan adab itu yang dikumpulkan oleh Van Werden pada waktu itu datang menawarkan diri untuk masuk di Kristen setelah disosialisasikan tentang kekristenan. Nako itu Rongkong kumua umba di kon di taman itu. Nako tu Van Werden dah dolo mitambah. Orang Rongkong semakin penasaran nako matumbai. Iya kita mau komendete. Lama susah komi. Lana kabiri komi pada mima rupa tahu. Apa? Lama pak komi. Delundo undi. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara masuk ke sini dalam Yesus Kristus, saudara-saudara akan dibenci oleh sesama, tetapi di kehidupan kemudian kalian akan merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini yang tertanam dalam kehidupan umat di Rongkong sehingga mereka mengorbankan segala sesuatunya. Mereka hidup menderita di pengungsian selama berpuluh-puluh tahun, tidak makan, tidak minum, hanya makan seadanya, minum seadanya, menanggung berbagai penyakit, menanggung berbagai siksaan dari para pemberontak, sehingga mereka hidup menderita. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan Kristus sedikit pun. Mereka mengatakan lebih baik kami kehilangan nyawa dalam dunia ini daripada kami kehilangan keselamatan di dunia akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan adalah bait suci yang sebenarnya, yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita ini, bagaimanapun situasi dan kondisi kita dalam dunia ini. Lalu kemudian kita mungkin akan bertanya, bagaimana kami sudah hidup dalam Yesus Kristus, kami sudah hidup mengikut Kristus, kenapa kami harus masih menanggung berbagai penderitaan, kami harus masih menanggung berbagai ejekan, atau kami harus menanggung berbagai kesulitan-kesulitan duniawi? Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya mau katakan, mengapa semuanya itu terjadi? Karena sesungguhnya saat ini kita sementara dalam perjalanan menuju ke rumah kita yang sebenarnya. Kalau kita melakukan sebuah perjalanan menuju ke rumah kita, tentunya kita dalam perjalanan itu akan mengalami berbagai kesulitan, mengalami berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita sudah sampai di rumah, tentunya kita akan bisa menikmati apa yang ada dalam rumah kita, bisa tidur nyaman dalam rumah kita, lalu kita merasakan ketenangan untuk beristirahat. Begitupun dalam dunia ini. Saat ini kita sementara dalam perjalanan menuju ke rumah kita yang sebenarnya, yang surga yang diceritakan dalam pembacaan kita di sini. Kita akan mengalami berbagai kesulitan, tapi suatu kelak kita akan tiba di rumah kita yang sebenarnya, rumah kita yang sesungguhnya, di mana yang diceritakan dalam pembacaan kita saat ini, tempat untuk merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ada amin? Amin firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam saat teduh lewat pujian vokal grup peserta bimbel. Ya, dengan kasih disilakan. Dari lagu yang mereka akan ceritakan dan mereka akan sampaikan, mau menceritakan tentang kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya, bahwa dalam dunia ini tak sehelai rambut pun yang dibiarkan terjatuh dalam Yesus Kristus. Dengan kasih disilakan. Mereka ini ada yang dari Seko, dari Mapak, dan dari Rongkong. Ada 5 anak-anak saya dari Rongkong dalam program gereja Toraja. Ya, jemaat kekasih Tuhan,
anak-anak kita ini ikut bimbingan belajar di Makassar, dan kita akan mendukung mereka sambil anak-anak kita ini menyanyi. Kita akan jalankan pundi untuk mendukung anak-anak kita. Mereka di sini sampai bulan Juni. Mohon jemaat menerimanya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ini apa supaya 4 tuh? 1 P. Sudah, Mi.
kita akan masuk dalam doa syafaat. Hari ini kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun. Di antaranya yang kami ketahui, Effendi Yonatan, Heraldo Kristo Saranga, Arjuno Rifaim Manafian, Meti Tandung Buloh, Mike Victoria Datu Palilin, Tabita Rero, Samuel Armando M, Yosefina Lebang, Insinyur Titus Karuru, Vicky Arnold Padallah, Veronica Baan, Lili Mitasai, Arfan Toyang, Hendrik Palungan, Mary Pamarah, Dewi Wardianingsih, Tamalia Tiragalung, ini yang susah ini, Miracle Pratama Sirappa, Maiki Elkana, Tri Andika Utami, Robert Tataming, Melan Kabiu, Vanessa CM Kasih, Winda Palindatu, dan kita semua yang berulang tahun yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bersuka cita. Dan kita juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mendapat kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, dan yang bersuka cita karena sembuh dari berbagai sakit penyakit. Kita juga bergumul untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Di antaranya yang kami ketahui, Mama Esron, saudara dari Ibu Saniah, Nyonya Margawati Lindang, Bapak Ian Tato, Nyonya Ami Pontuluran, Bapak Nicholas, Bapak Nyonya Yanti, Nyonya Wani Tupabiri, Jilita, dan Yan Tato. Kita mendoakan mereka, semoga mereka tetap dikuatkan imannya dan boleh sembuh dari sakit penyakit. Dan saat ini kita berduka bersama dengan keluarga kita yang saat ini sementara berduka, bahkan kita semua. Kita berduka bersama dengan keluarga Bapak Fransoni Patiung atas meninggalnya tante kekasih almarhumah Ibu Lince Pontuluran di Toraja. Kita berduka bersama dengan Bapak Joyce Tiku atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Nyonya Elizabeth Tumba Morah. Kita juga berduka bersama dengan Bapak HYT Rumengan atas meninggalnya adik terkasih almarhumah Ibu Lucia Rumengan. Dan kita berdoa untuk berbagai pelayanan-pelayanan yang akan dilangsungkan beberapa minggu ke depan, bahkan sepanjang minggu ini. Di antaranya sakramen perjamuan kudus yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2022.
Dan kita juga bersyukur atas ibadah perayaan Paskah dan hari ulang tahun jemaat ke-32 sudah selesai dengan baik. Dan kita juga bersyukur bahwa Konferensi Nasional 3 Pendeta Gereja Toraja telah terlaksana dengan baik. Jadi dalam doa syafaat nanti saya tidak akan sebutkan lagi satu persatu, meskipun sudah disebutkan di awal, Tuhan sudah mengetahuinya. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di saat ini kami datang menghadap Engkau, menaikkan syukur untuk segala kemurahan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang di rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah atas tuntunan kuasa Roh Kudus dapat kami pahami dengan baik. Meskipun hamba punya banyak keterbatasan untuk memaparkan dan menyampaikannya, sehingga firman ini atas tuntunan Roh Kudus kami dapat memahaminya dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang boleh terlibat mengambil bagian pada hari Minggu ini, mulai dari koster yang mempersiapkan tempat untuk kami tempati beribadah, PPA yang menyusun berbagai hal untuk mempertanggungjawabkan ibadah ini, bahkan tata usaha yang boleh menata pelayanan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kantoria, pemain musik, lektor liturgis, membawa pundi, dan semua kami yang terlibat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan kami mengambil pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati kami semua dalam melakukan semuanya itu, sehingga kami tetap senantiasa menggunakan talenta yang kami miliki untuk mengambil pelayanan, memuji memuliakan Tuhan, membangun iman kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami bersukacita, bersyukur di hadapan hadirat-Mu bersama dengan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini boleh bersukacita atas perpanjangan umur yang mereka rasakan, yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu tadi, dan mungkin masih banyak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai sukacita dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu menaikkan syukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan lewat pertambahan umur dan merasakan berbagai berkat Tuhan yang kami rasakan dalam hidup ini. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa pergumulan kami untuk kami dan keluarga kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Di antaranya sudah kami sebutkan satu persatu. Ya Allah Tuhan kami, tiada tempat lain bagi kami untuk bersandar ketika kami dilanda pergumulan karena sakit penyakit. Hanya Engkaulah tempat sandaran kami, harapan kami. Tuhan akan memberkati berbagai upaya yang sedang dilakukan saat ini, baik lewat perawatan di rumah sakit, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat makan dan minum. Harapan kami Tuhan, lewat semuanya itu, keluarga kami dan kami yang dalam kelemahan tubuh boleh mengalami kesembuhan. Kuatkan iman percaya mereka, kesabaran kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap senantiasa sabar, kuat imannya dalam menghadapi pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini. Berkati keluarga yang saat ini terus merawat mereka, berilah mereka dengan penuh kesabaran untuk mendampingi dan merawat keluarga kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk membawa duka kami atas terpanggilnya orang-orang yang kami kasihi dari kehidupan kami dalam dunia ini.
Tuhan, kuatkan iman kami, karuniakan kesabaran kepada kami, sehingga kami tetap senantiasa sabar dalam menghadapi realita hidup yang harus kami terima saat ini atas terpanggilnya orang-orang yang kami kasihi dari tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dari semuanya ini kami boleh melihat kemahakuasaan Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan, dan kami boleh kembali melanjutkan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk pelayanan yang akan dilangsungkan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati majelis gereja dalam mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga mereka boleh menunjukkan yang terbaik untuk kebangunan iman jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk perjamuan kudus yang kami akan laksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2022. Tuhan, persiapkan hati pikiran kami, sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menuju ke meja perjamuan kudus, sehingga kami boleh menjadi bagian dalam Yesus Kristus. Ya Allah Tuhan kami, di saat ini kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu untuk perayaan Paskah dan hari ulang tahun jemaat yang sudah kami laksanakan, dan konvensi nasional ketiga pendeta yang sudah terlaksana. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga Tuhan boleh memberkati seluruh panitia untuk melakukan dan menunjukkan yang terbaik, sehingga dua kegiatan besar ini boleh terlaksana dengan baik. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk kami semua, mulai dari kami dan keluarga kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, tolong kami dalam menjalani usia indah yang sedang kami nikmati saat ini, sehingga kami tetap senantiasa bersuka cita melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa kami selaku kepala keluarga, ibu rumah tangga, berikan hikmat kepada kami dalam mengarahkan bahtera rumah tangga kami. Biarlah kami tetap senantiasa seia sekata dalam melalui dan menata kehidupan rumah tangga kami, terkhusus untuk mendidik anak-anak kami. Berkati kami sebagai anak-anak pemuda-pemudi dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam pendidikan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, Tuhan sayangi kami dalam menjalani masa muda ini, sehingga kami tetap senantiasa mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga masa muda kami tidak akan terabaikan. Kami tetap senantiasa melanjutkan hidup ini dengan penuh sukacita. Ya Allah Tuhan kami, berkati anak-anak kami, biarlah mereka semua boleh bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengarahkan kami sebagai masyarakat memimpin bangsa dan negara ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga lewat program yang mereka rencanakan dan akan laksanakan boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami, dan kami boleh merasakan bahwa mereka adalah wakil Allah dalam dunia ini untuk mensejahterakan kami. Ya Allah Tuhan kami, inilah syafaat kami, syukur kami, permohonan kami, pergumulan kami yang kami sampaikan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga punya orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada mengingatkan kembali yang sudah ada di warta. Pada hari Kamis akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei 2022, hari Kamis. Dilaksanakan seperti ibadah biasa 3 kali. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Mirsan Syamsita Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhanlah yang terutama, melebihi segala yang lain. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Saudara-saudara sekalian, pergilah, jadikanlah Tuhan sebagai bait suci dalam hidup ini, dan saat ini terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lagu penutup Di Jalanku Ku Diiring, Kidung Jemaat 408 bait 1 dan bait yang ketiga.
dosa yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang megah. Jika